Minasan konnichiwa. Minasan genki desu ka? Genki desu ne? Ii desu ne. Ketemu lagi sama Mina Sensei. Nah, minasan, kita akan mulai nih pelajaran bab 5. Pasti kita semakin naik tingkat ya pastinya untuk belajar bahasa Jepang. Nah, untuk bab 4 kemarin, minasan masih ingat kan? Kita belajar tentang waktu. Nah, sekarang minasan itu akan belajar juga tentang waktu juga. Namun ini lebih luas lagi ya, lebih ke keterangan waktunya. Yuk, kita lanjut saja. Hai, ikimashou. Nah, untuk penyebutan tahun, nen, yaitu menjadi 2020 baru nen ya. Sehingga Niseng Niju nen. Nah, untuk keterangannya, minasan bisa menggunakan kata kotoshi. Kotoshi artinya adalah tahun ini. Kotoshi wa Niseng Niju nen. Tahun ini adalah tahun 2020. Kyonen, tahun lalu. Ototoshi, 2 tahun lalu. Rainen, tahun depan. Sarainen, 2 tahun ke depan. Nangatsu desu ka? 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月。今月は何月ですか? Bulan ini adalah bulan apa? Ya, bulan ini. Kongetsu, bulan ini. Sengetsu, bulan lalu. Daigetsu, bulan depan. Sengetsu, 2 bulan yang lalu. Saraigetsu, 2 bulan yang akan datang. Konshu, minggu ini. Senshu, minggu lalu. Raishu, minggu depan. Senshu, 2 minggu yang lalu. Saraishu, 2 minggu yang akan datang. Untuk tiap pekan, tiap minggu. Maishu, nanichi desu ka? Tanggal berapa? Tsuitachi, Futsuka, Nikka, Yokka, Itsuka, Muika, Nanoka, Yoka, Kokonoka, Toka, 11日、14日、20日、24日、31日。Untuk tiap hari, mainichi. Ikimasu, pergi. Kaerimasu, pulang. Kimasu, datang. Tanjobi, ulang tahun. Gakko, sekolah. Supa, supermarket. Eki, stasiun. Ja, renshu shimashou. Hikoki, pesawat. Fune, kapal. Densha, kereta. Shinkansen, kereta cepat. Basu, bis. Taksi, taksi. Jitensha, sepeda. Aruite, jalan kaki. Renshu shimashou.
Untuk menanyakan hari ulang tahun, Tanjobi wa itsu desu ka? 9 6 desu. Nah, jadi itsu artinya itu kapan. Ya, kapan ulang tahunnya ya. Ini bisa untuk Tanjobi bisa diganti dengan noun yang lain ya, seperti tes ataupun libur. Kamu libur kapan? Kamu tes kapan? Tes wa itsu desu ka gitu ya. Jadi untuk urutan mengungkapkan tanggalnya, minasan bisa urutkan dari yang paling besar dulu kalau di Jepang. Jadi harusnya tahun dulu, bulan, baru tanggal ya. Kalau ini kebetulan disebutkan tanggalnya saja tidak apa-apa ya, bulan dan tanggal. Bulannya dahulu, 9 baru tanggalnya, muika desu. Nah, segi. Jadi ini kita menunjukkan pola kalimat untuk tujuan ya, menuju ke tempat tujuan yang mana artinya ke. Contohnya, watashi wa gakko e ikimasu. Nah, di sini menggunakan partikelnya e ya, ke. Saya pergi ke sekolah. Watashi wa nihon e kimasu. Saya datang ke Jepang. Watashi wa uchi e kaerimasu. Saya pulang ke rumah. Nah, untuk bertanya, jadi ini kan karena tempat tujuan ya, kamu mau pergi ke mana? Itu bisa doko e ikimasu ka? Semarang e ikimasu. Pergi ke Semarang. Atau bisa juga tidak pergi ke manapun. Menjadi dokomo ikimasen. Bisa digarisbawahi ya, bahwa ke itu menggunakan partikel e. Selanjutnya, nah, minasan bisa menggunakannya seperti ini ya. Contohnya, pergi ke stasiun, eki e kimasu ya, datang ke stasiun. Uchi e kaerimasu ya, pulang ke rumah. Oke, bisa kaisha e ikimasu. Nah, di sini minasan juga bisa, tadi kan sudah belajar tentang alat transportasi. Nah, alat transportasi ini juga bisa menggunakannya, ya, menggunakan atau dengan cara menaiki transportasi tersebut, sehingga hikoki de ikimasu, pergi dengan pesawat, atau basu de kaerimasu, pulang dengan bis. Nah, jadi de ini bisa dengan ya, dengan cara atau melalui. Bisa juga bentuk negatifnya bisa dibuat, bentuk positif lampau juga bisa dibuat sesuai contoh yang sensei berikan di bawah ini. Selanjutnya, untuk pertanyaan, karena menggunakan apa ya, menggunakan sebuah alat, sehingga pertanyaannya menjadi nande bari e ikimasu ka? Pergi ke Bali naik apa? Ya. Nande bari e ikimasu ka? Hikoki de ikimasu. Pergi dengan pesawat. Jadi diingat-ingat untuk pertanyaannya yaitu nande ya. Coba, pergi dengan taksi? Hai, so desu ne. Taksi de ikimasu. Pulang jalan kaki? Nah, aruite kaerimasu. Jadi ini perlu digarisbawahi, apabila minasan ingin pulang dengan jalan kaki, tidak perlu menggunakan partikel de, sehingga minasan langsung menggabungkan antara aruite dengan kaerimasu. Karena aruite kan dengan kaki sendiri ya, bukan menggunakan alat. Nah, segi. Nah, so desu ne. Basu de ikimasu. Nah, ini juga ya, dua gambar ini bisa berarti basu de gakko e ikimasu. Nah, ini pergi ke Pulau Dewata dengan menaiki kapal ya. Nah, so desu ne. Fune de bari e ikimasu. Nah, ini kita untuk mengasah ya beberapa kata benda untuk orang ya. Ada hito, tomodachi, kare, kanojo, kazoku, hitori de. Nah, ini laki-laki untuk, oke, kita buat semuanya. Nah, kita buat dulu hito ya, itu pasti orang.
tomodachi teman, kare laki-laki, kanojo perempuan, kazoku keluarga, hitoride sendiri ya. Oke, nah di sini minasang juga bisa mengungkapkan sebuah aktivitas bersama teman ya, dengan menggunakan partikel to. Nah, watashi wa kazoku to Nihon e kimasu. Saya datang ke Jepang bersama keluarga. Atau juga bisa Ayu-san wa tomodachi to benkyou shimasu. Ayu-san belajar bersama teman. Nah, minasan bisa juga menggunakan bentuk yang pertama. Apabila minasan sendirian, minasan bisa menggunakan kata hitoride ya. Contohnya, Ayu-san wa hitoride benkyou shimasu. Ya, Ayu-san wa hitoride benkyou shimasu. Ayu-san belajar sendirian. Atau bisa minasan datang ke Jepang sendirian. Watashi wa hitoride Nihon e kimasu ya. Nah, untuk menanyakan dengan siapa, bersama siapa, itu jangan lupa harus ada dareto ya. Misal saya tanya, Ayu-san belajar bersama siapa? Ayu-san wa dareto benkyou shimasu ka? Ayu-san wa dareto benkyou shimasu ka? Nah, minasan bisa jawab tomodachi to benkyou shimasu atau hitoride benkyou shimasu seperti itu. Naija minasan, shitsumun ga arimasu ka? Adakah pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan, tulis komen di bawah. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Ja, kyou no benkyou, kore de owarimasu. Domo arigatou gozaimasu. Bye bye.